Sebelumnya itu bahkan perbincangan di Israel, di Palestina ya, itu kan masalah aneksasi Gaza Utara. Jadi orang udah Mhm. nggak kepikir bakal ada yang namanya gencatan senjata gitu. Makhluk gencatan senjata itu nggak terbayangkan gitu. Bahwa ini bukan cuma genosida yang dilakukan oleh Netanyahu. Ini Ya, genosida yang dilakukan oleh Biden dan Harris. Itu clear. daripada Amerika sedekah gitu ke Israel gitu kan, cuma apa buntung aja. Dia nyari formula biar tetap bisa Sedekah. bantu Israel, kelihatan populer di akar rumput bahwa dia pro Israel, tapi dengan formula yang ngebawa keuntungan gitu Ya. aja namanya Hamas. Itu udah bikin campaign. Mereka bikin campaign di medsos namanya Bitna Karomah atau We Want Dignity. Artinya mereka pengen the day after-nya itu Hamas tidak ada di lanskap perpolitikan atau sosialnya Gaza. Podcast Bebas Aktif kali ini kembali kedatangan koresponden Timur Tengah kita. Yes. Ada Mas Syauqi Hafiz. Selamat datang Mas Syauqi dan Ya. juga di sini gue Mas Ahlan Sofwan. wasahlan. Bung Syauqi. Iya. Assalamualaikum. Nah, oleh karena itu kayak sudah ada gambaran nih bahwa pada hari ini Mau kita bahas akan apa? membahas Iya. perkembangan terbaru di Timur Tengah, yakni gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Gitu. Dan ini katanya semoga akan menjadi gencatan senjata yang berkepanjangan gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya teknis-teknisnya gitu kan? Karena dengar-dengar ini gencatan senjatanya dibagi sampai ada tahap-tahapnya begitu. Iya. Ada 3 tahap. Kira-kira gimana untuk detail dari gencatan senjatanya, Bung Syauqi? Kalau detail gencatan senjatanya tuh kan ada beberapa ini ya elemen ya. Ada pertukaran sandera dan tahanan gitu ya. Dan juga tentang the day after. Artinya the day after tuh dari buat Gaza kembali ke wilayah Palestina lagi dan nanti kontrol selanjutnya oleh pihak apa gitu. Itu kalau kita bicara selama setahun terakhir ya, makanya sebenarnya yang kita lihat sekarang itu tuh hasil dari perbincangan lama gitu. Maksudnya nggak keluar dari 3 poin itu. Walaupun yang di poin akhir ini mungkin lebih banyak ke masalah pertukaran tawanan, pertukaran sandera dan berakhirnya kekerasan gitu. Ya kalau tahapan ininya ya, pembebasan tawanan maksudnya pertukarannya, eee, ada rasionya tuh, 1 orang banding 30-an. Each. Yang satu apa tuh? 1 orang, sandera Israel ditukar Oke. ke 30 ish tawanan atau 30-an tahanan Palestina Palestina. gitu, 30-an orang. Sandra juga. Kalau menurut kami itu sandera. Sandra. Menurut Ya. kita. Kita Iya, nggak tahu karena ya. kalau yang kemarin dikeluarin pas tahap pertama itu kan Iya. di listnya adalah orang-orang yang ditangkap setelah 8 Oktober Nah, iya. dan banyak anak-anak dan Perempuan. perempuan gitu ya. Dan mereka nggak ada kejahatan apa-apa, nggak Iya. dituntut apa-apa gitu. Jadi basically hostages juga Biasanya gitu. hostages, bener. Iya. Apalagi kalau gitu kan berarti tawanannya lebih banyak Iya, Palestina di karena Israel gitu Iya. kan. ya itu kan memang diambil supaya mereka pas mau nuker Ya bargaining chip. mereka bisa ngeluarin banyak gitu loh kartunya. Oke, jadi tadi itu pertukaran tawanan di tahap pertama ya? Iya, Itu. Di seluruh tahap Di seluruh malah. tahap di ya? seluruh tahap Di ada. seluruh tahap. Tapi Oke. dimulai dari tahap pertama memang. Jadi kan tadi Kemarin udah gencatan berlangsung ya kayaknya ya? senjatanya itu sebenarnya ada 3 tahap 3 tahap. ya. Iya. Tahap pertama yang akan berlangsung dalam 6 minggu ini Iya. adalah isinya pertukaran tahanan atau sandera dan dibukanya bantuan sambil penarikan sebagian pasukan Israel dari wilayah-wilayah Di Gaza. di Gaza yang punya populasi Iya. besar gitu. Oke. Makanya kemudian warga dari selatan bisa kembali ke Iya. utara, kemudian lihat kehancuran yang luar biasa, tapi juga lihat tank-tank Ya, Tank-tank Israel yang ternyata rongsok. rongsokan banyak juga gitu kan. Terus ada pertukaran tahanan yang kemarin terlaksana ya. Ini masih akan berlangsung karena selama 6 pekan ini akan bertahap ya dilepaskan sedikit-sedikit. Dan itu juga utamanya memang ke perempuan sama anak-anak dulu, Oke. yang dari pihak Palestinanya gitu ya. Makanya memang belum semuanya ya, maksudnya Belum kan semuanya. yang jadi sensitif tuh pertukaran sandera ya bisa dibilang Ini sandera belum yang Palestina. terlalu berat nih. Iya, yang Yang kaliber berat tokoh-tokoh politik politik dan gitu. Yang tokoh politik yang agak high profile yang kemarin keluar baru Khalida Jarrar. Ini tokoh perempuan
kiri, FLP. Oh, oke. Jadi PFLP, ya, ya. bukan Bukan Hamas, Hamas jadi ya, secara justru spektrum ideologi ya faksi yang lain justru ini. berbeda, Heeh. kemudian Faksi dikeluarin. Kemarin dia menceritakan bagaimana perlakuan yang luar biasa buruk di Penjara Israel. penjara Israel. Kan rambutnya sampai jadi putih ya, dia masuk rambutnya hitam, Rambutnya hitam, keluar bukan rambutnya rambutnya putih. putih. Iya. Itu luar biasa. Biasa. Anyway, itu satu komponen pertama. Komponen kedua adalah bantuan itu boleh masuk. Tadinya kan bantuan sangat dihalang-halangi untuk Betul. masuk ya. Ya. Walaupun Israel bilang itu karena kesalahan lembaga-lembaga PBB karena nggak bisa distribusi dengan benar gitu Iya. ya. Hmm. Tapi begitu ada gencatan senjata, naik dari 72 jadi 630-an bantuan. Kan Per hari. berarti masalahnya bukan PBB nggak bisa distribusi dong. Iya, betul. Masalahnya Ya, jelas yang jelas yang menghalang-halangi. menghambat Israel karena buktinya ya setelah gencatan senjata ternyata bisa masuk. Jadi dari dulu bohong aja gitu. Oke. Kemudian yang ketiga ya penarikan sebagian pasukan. Mhm. Nah, cuma memang Tahap yang 1 ya. orang yang masih khawatir kan kemudian apakah ini bisa lanjut ke Tahap 2. tahap-tahap Selanjutnya, berikutnya. oke. Tahap 2-nya itu penarikan total pasukan Israel. Israel dari wilayah Gaza gitu Iya. ya. Oke. Dan ya kelanjutan bantuan, dibukanya bantuan dan pertukaran tahanan lagi. Dan Iya. tentu negosiasi yang ditukar nanti akan lebih sulit lagi karena Hamas dari awal kan sudah Masukin nama. sudah masukin beberapa nama-nama yang high profile yang Israel Dan lintas partai juga, jelas lintas nggak faksi. mau Lintas gitu. faksi. Salah satu yang paling high profile itu Marwan. adalah ya Marwan Marwan Barghouti. Barghouti. Ini Oh, iya benar. orang tokoh Fatah yang paling populer, yang lebih populer dari Abbas. Abbas. Jadi kalau Marwan keluar, Abbas tamat. Iya. Oke, oke. Tapi ya itu makanya yang paling nggak mau justru partainya Marwan sendiri ya. Oh, Dia Fatah nggak sendiri mau yang paling Marwan nggak mau keluar ya. karena elitnya Fatah nggak mau Kan iya, karena itu akan nurunin pamor mereka dan ngebooster ya Fatah rival mereka. jadi Mereka. radikal lagi. Iya. Jadi Pakai ini senjata lagi. faksi yang populer gitu di Populer. Fatah. Kalau Oke. faksinya Abbas kan Faksi establishment. faksi Iya. kompromistis Kompromistis. Israel kan. Oke. Terus yang ketiga adalah fase yang mungkin akan berlangsung lama yaitu fase rebuilding. Iya. Rebuilding. Nah ini juga akan lebih sulit lagi karena ya Gaza mau dibangun seperti apa, siapa yang berkuasa setelah itu Iya. di Gaza ini kan hal-hal yang akan sulit ketemunya juga gitu kan karena Israel memang tujuannya kan Bumi hangus. ya bumi hangus dan kemudian ada faksi-faksi yang ingin melakukan pendudukan lagi atau kalau yang stated secara formal, kalau yang pendudukan lagi kan sering dibantah karena itu adalah Hamas nggak lagi berkuasa di situ Iya. gitu kan makanya ada ide-ide misalnya ya macam-macam mulai dari Gaza nanti diperintah oleh eh, eh, pemimpin yang bersahabat dengan Iya. Israel Arab gitu atau Dengan tahap negara-negara apa Arab namanya yang ya, lain nama gitu dan pemerintahan. seterusnya. Nah ini sementara kan penduduk Palestina mungkin nggak mau juga diatur-atur Iya. orang lain kan gitu Betul. ya. Jadi ini masih panjang. Jadi ini tentu adalah pencapaian yang patut disyukuri, patut dirayakan bahwa krisis kemanusiaan, bahwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Zionis sudah sedikit bisa dihentikan di Gaza. Jadi jangan lupa ya, begitu dipaksa stop di Gaza, ini malah ekspansi Ke melakukan barat. kekerasan di tepi barat. Oh iya, iya. Kayaknya gatel kalau nggak bunuhin Nggak bunuh orang orang. itu. Oke. Eh, Iya. jadi itu kira-kira gambaran tiga tahapnya. Tapi ya masih banyak faktor yang bisa mempengaruhi apakah Iya. 3 fase ini bisa berlangsung atau enggak karena spoilernya banyak. Iya. Konflik spoilernya banyak Ya, nih, ya. gitu ya. Ada banyak potensi. Kemarin udah ada yang ngambek. Dari mana? Ya Ben Gvir kan Oh, Ben ngambek Gvir tuh. ngambek, iya Ben benar. Gvir gitu. Sementara Netanyahu itu Iya. butuh partai-partai sayap kanan ini dari Iya. Gvir dan Smotrich untuk tetap ada Menjaga di keutuhan pemerintahan. koalisi. Kalau enggak pemerintahannya jatuh. Iya, iya, iya. Dan Jadi pemilu ulang ya. dan pemilu ulang. Ya, oke.
Mungkin pertanyaan besar selanjutnya adalah dari ceasefire ini kan yang sebenarnya sudah diusahakan dari lama, yaitu adalah kenapa terjadinya sekarang gitu, kenapa diumumkannya 15 Januari, di penghujung masa, presidensi Joe Biden dan kita kedatangan sekarang yang sudah dilantik Presiden Trump gitu. Nah, apakah ada faktor yang menentukannya dari faktor Amerika kah, faktor Trump atau seperti apa kira-kira, Mas? Ya, kalau faktor Amerika jelas, Ya. jelas banget. Kalau faktor Trump mungkin hampir bilang lebih jelas lagi ya, karena drastis sekali gitu kan. Dan laporan media kebanyakannya sepakat bahwa Witkoff itu advisor ya kalau nggak salah ya. Ya, Advisor utusan. Utusan atau khusus, envoy ya? Utsus. Special envoy ya berarti ya. Semacam Gus Miftah. Ya, Semacam Raffi Ahmad. Semacam Raffi Ahmad. Ya, special Utusan envoy khusus. tapi buat Timur Tengah ya, bukan Iya. urusan Tapi nggak tahu, keagamaan ya. Tapi nggak tahu menarik itu. mobilnya pakai ngiung-ngiung. Tapi menarik juga ya pakai special envoy biar lebih dinamis gitu, nggak Iya, dubes iya. doang gitu Ya kan. mungkin karena lebih dinamis. Heeh. Ngomong-ngomong utusan keagamaan, dia tuh sampai memaksa Netanyahu untuk ketemu di hari Sabat. Iya. Nah, Hari suci Yahudi ya. itu sangat-sangat Ya, utusan itu lucu tuh. spesial Kan ada keagamaan sekali. bocorannya kan ceritanya kan ya, yang Netanyahu biasanya kan menghindar untuk ketemu dia. Iya. Kalau gengnya Biden Gengnya Biden. nurut-nurut gitu. Kalau Kalau- gengnya Biden ya udah terserah Indah. bos gitu. Eh, Kalau yang ini gue nggak peduli ya. temu Pokoknya Gua nggak peduli. Gak mau tahu. gue mau Pokoknya ketemu. gak mau tahu Sabat juga bodo amat terabas. Itu Jadi, kelihatan jelas ya, kelihatan jelas banget kalau faktor bukan hanya faktor Amerika Serikat, kalau itu udah jelas dari dulu, dari sejak dari setahun sejak kemarin tuh pertama. Amerika tuh harusnya kelihatan punya leverage yang sangat besar dan sekarang terbukti. Nah, Donald Trump perannya juga lumayan, ya mungkin dalam hal lumayannya itu lumayan kuat gitu ya. Leverage-nya tuh cukup besar gitu untuk menekan Israel itu. Ya banyak laporan lah yang terkait menuju ke akhirnya beberapa hari sebelum tanggal 15 itu beberapa mungkin sepekan ya semuanya dipercepat. Semua proses itu dipercepat. Semuanya itu delegasi-delegasi bolak-balik Qatar. Dan semuanya tiba-tiba meningkat cepat gitu ya, ekstra cepat gitu. Karena sebelumnya itu bahkan perbincangan di Israel dan di Palestina ya, itu kan masalah aneksasi Gaza Utara. Jadi orang udah nggak kepikir bakal ada yang namanya gencatan senjata gitu. Makhluk gencatan senjata itu nggak terbayangkan gitu. Orang mikirnya gimana supaya Gaza Utara nggak teraneksasi gitu, di bumi hangus kemudian diambil karena itu real banget gitu. Iya. Langkah-langkahnya udah bener-bener menuju ke arah sana. Tiba-tiba orang lagi fokus ke Gaza Utara gitu kan 100 hari gitu kan kelihatan arahnya mau buat direbut, tahu-tahu ada gencatan senjata hidup lagi dan bener-bener Cepat cepat gitu ya. gitu prosesnya. Tapi ini kan sebenarnya bukan proses yang tiba-tiba juga ya, Iya. 15 hari. Ini kalau lihat isinya, Draftnya draft lama gitu draftnya kan. ini draft dari Mei. Iya. Nah, artinya problemnya itu bukan nggak ada kesepakatan, nggak ada draft. Problemnya adalah tidak ada yang bisa kemudian memaksa pihak yang memiliki modal untuk melakukan kekerasan lebih kuat untuk berhenti. Sementara modalnya itu sebenarnya berasal dari Amerika Serikat. Makanya dari awal gue udah bilang, ini Amerika Serikat bilang berhenti, berhenti gitu loh. Jadi yang kemudian jelas dari ini adalah bahwa ini bukan cuma genosida yang dilakukan oleh Netanyahu. Ini genosida yang dilakukan oleh Biden dan Harris. Itu clear. Gitu. Kenapa? Karena ya it is a Biden and Harris decision untuk kemudian membiarkan genosidanya berlangsung. Walaupun Israel berkali-kali melewati red line yang disampaikan sendiri oleh Biden ya, ketika Rafah dan seterusnya kirim senjata terus. Bahkan terakhir kemarin masih ngirim senjata lagi di hari-hari terakhirnya Biden kemarin gitu. Nah, jadi Amerika itu dari awal memang punya leverage. Israel itu nggak ada kapasitas untuk prolong konflik kalau nggak ada bantuan militer Amerika Serikat. Clear, udah itu aja. Gitu. Jadi ketika Amerika Serikat ngomong stop, pasti stop. Iya. Nah, masalahnya adalah elit Amerika Serikat ini sangat captured, ya, sangat dikuasai oleh politik domestiknya oleh ya kelompok-kelompok interest group gitu ya, yang mendorong kepentingan Israel gitu ya. Itu kan clear. Jadi problemnya adalah memang elit Demokrat kemarin mengiyakan
pembantaian ini untuk berlangsung, Iya. walaupun menyalahkan terus kan Matt Miller, Antony Blinken, terus menyalahkan Hamas. Iya. Buktinya Bilangnya ball on the Hamas ya Iya, buktinya iya, ketika iya. kerannya dibuka dari Amerika selesai tuh gitu. Iya. Masalahnya bukan di Hamas, masalahnya ada di Israel, itu clear Oke. gitu loh. Terbukti. Jadi dan bahwa Amerika Serikat punya leverage. Nah, ya Nah, itu kalau gitu berarti tadi kan bisa dibilang it's a Biden-Harris decision to continue the genocide. Berarti ya. is it a Trump decision to end the genocide? Begini, Bukan ke Is it- genocide-nya mungkin. kalau Nah, to Nggak end langsung. the genocide itu tanda bintang. end the conflict lah. Iya. Tapi bahwa Ya. Nah, Ya, kemudian Trump itu berkepentingan bahwa ada ceasefire itu ya itu kan komitmen ceasefire, politik ya. yang dia declare dari kampanye. ketika kampanye gitu kan. And all wars, sih. Iya. And the wars, sorry, all wars. Buka front ke Greenland. Iya. Oh, nah itu nanti kita ngomongin. Tapi Nanti gini, episode lain. tapi yang menarik, ya memang Trump itu kan kalau di periode pertamanya kelihatan sekali sangat pro Israel ya, Iya. dan dia pertama mau memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem, dia bahkan punya nama tempat yang dikasih Israel Oh di iya, dataran di tinggi Golan, Oh karena iya, Amerika Serikat Golan. mengakui dataran tinggi Golan. Jadi Trump nama Trump itu dipakai sebagai salah satu tempat di situ. Saking pro Zionisnya dia di periode pertama. Makanya ini menarik sekali ketika kemudian justru Trump ini menjadi kekuatan yang menghentikan itu. Karena ya satu mungkin ada persoalan politik domestik ya dia kemudian melihat bahwa penting untuk membuktikan bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang iya. berbeda gitu ya dari Biden. Yang kedua adalah ya Trump ini kan ya nggak mau duitnya Amerika Serikat hilang kemana-mana Iya, gitu ya. yang foreign aid itu. Iya kan, jadi mungkin dia mikir juga, iya nih duit kita disedot Bocor, mulu bocor, gitu ya, bocor. bocor gitu kan. Jadi dia mau hentikan dulu. Makanya kan Trump ini salah satu di executive order-nya adalah menghentikan semua Foreign aid. Foreign aid. luar negeri Iya, dalam 90 hari untuk dicek ya. Kecuali Luar untuk biasa. Israel sih Israel. gitu ya. Tapi Emang begitu? jadi Israel Iya, dikecualikan. dikecualikan. Ada bukan hanya Israel tuh kalau nggak salah. Ada Israel, Mesir sama Jordan. sama Jordan. Oh, Tapi ya, Mesir sama emang Jordan top itu kan ya receivers ya. Top tapi Mesir recipient. sama Jordan kan ya untuk Israel Berkaitan juga. Stabilitas itu juga. Betul. Tapi ya tadi intinya ini orang yang sangat transaksional gitu Ya. loh. Jadi kalaupun dia mendukung Israel, mendukungnya karena gue dapat untung apa juga gitu. Iya, Jadi iya, dia iya. nggak mau dicurangi sama Netanyahu juga. Iya. Dan hubungannya kan sebenarnya nggak terlalu baik personally Trump sama Netanyahu. Oh iya. Dia Ada yang bilang baik. Trump itu pro-Zionis karena ya politik Amerika Serikatnya dia didukung oleh kelompok-kelompok sayap kanan ya evangelicals yang pro-Zionis. Tapi Trump ini kan bukan orang religius juga gitu. Dia Iya. itu very pragmatic dan transactional person. Jadi kalau dia merasa dieksploitasi, ya dia mungkin mencoba menata ulang itu. Untuk Negonya cara- sama Netanyahu Iya, ini iya. gimana nih? Iya. Gue dapat apa dari lu gitu Nah, loh. Masa gue terus yang disuruh Iya, mungkin keluar ngasih mulu. mulu mungkin gitu. pembacaan itu juga yang membantu gitu ya, karena bisa Iya. lebih transaksional. Karena kan Iya. kayaknya semua expert udah bilang Amerika dirugikan gitu kan Iya. sebenarnya. Tapi mungkin habis semua proses ini agak selesai Ya. senjata, Iya. dia mungkin bisa mulai lagi the 11th century jilid baru. Iya. Karena dia secara bahkan Marco Rubio kemarin di Iya, Marco Rubio. Senate hearing, dia bilang mau lanjutin lagi tuh normalisasi Saudi Arabia Iya. dengan Israel. Iya. Artinya daripada Amerika sedekah gitu ke Israel gitu kan, cuma buntung aja, dia nyari formula biar Sedekah. bisa bantu Israel kelihatan populer di akar rumput bahwa dia pro Israel, tapi dengan formula yang ngebawa keuntungan Iya, gitu. iya. Nah ini berbeda nih. Dan ini mungkin nyambung sama kenapa mau mendorong gencatan senjata juga. Karena kalau nggak ada gencatan senjata, nggak mungkin ada normalisasi yang dibayangkan oleh Trump tadi. Oke. Gitu. Kalau normalisasi kan Israel diuntungkan, Amerika Serikat juga diuntungkan, Iya. gitu. Karena dia kemudian pernah dapat kredit sebagai promotor of peace-nya. Ya, kedua, ya keuntungan mitra. kendali ke Timur Tengah iya. itu, ya dia bisa align mitra-mitranya yang diteluk dengan Israel untuk
ya menguasai wilayah Timur Tengah gitu. Yang ini disabotase sama Netanyahu kan dengan kebrutalan itu nggak mungkin. Walaupun Saudi misalnya pengen normalisasi pun rakyatnya marah dong Ya, gitu loh. pasti. Jadi Bunuh diri. nggak mungkin Lanjutin normalisasi. dilanjutin gitu. Makanya kan kita lihat pernyataan-pernyataan dari Saudi itu keras sekali soal ini kan. Padahal biasanya mau kelihatan mulai akur gitu. Yap. Tapi nggak mungkin karena publik ya gimana lu bunuhin keluarga gue gitu kan nggak mungkin tiba-tiba normalisasi. Jadi Trump melihat tadi gambaran yang lebih panjang, bukan berarti kemudian dia pro kemanusiaan atau kemudian jadi nggak pro Zionis, dia pro Zionis juga, cuma dia in a melihat, different way gitu. dia melihat bahwa caranya Netanyahu Nggak bisa nguntungin, gitu. sembarangan dan Amerika Serikat rugi gitu Iya. loh. Jadi ya kita bukan berarti bahwa kemudian sekarang ini situasi sudah secure, sudah lebih aman, sudah lebih baik, nggak juga. Ya, what is awaiting itu masih sangat challenging juga gitu ya. Selain soal masih banyak spoilernya, sehingga fase-fase berikutnya itu masih bisa disabotase. Setelah ini juga masih panjang ya prosesnya. Gitu. Iya, karena kan yang namanya ya perang itu kan on a very practical level ya. Kan yang lain kan ada juga terkait politik kawasan, pengakuan kedaulatan sebagai negara dan lain sebagainya. Jadi opresi terhadap Palestina dan ekspresi pro-Zionisme itu bisa banyak sebenarnya ekspresinya. Tapi mungkin masih sedikit nyambung lagi tadi soal kenapa bisa cepat ya tadi. Sebagian kan udah diceritakan soal bagaimana meskipun masih dalam periodenya Biden, kan yang bikin ini cepat ya gara-gara utusannya Trump itu udah ngomong yang terbang ya dan maksa ketemu tadi. Dan yang kemarin sempat ramai itu kan soal ada isu Trump mendorong relokasi. Iya. Ke Indonesia. Ke Depok. Mana? Depok. Nah, padahal kalau yang gue tangkap dari berita yang pertama di NBC itu Witkoff kan sebenarnya nggak ngomong gitu. Sebenarnya yang dia omongkan bahwa persoalannya itu rumit, panjang. Jadi dia wawancaranya itu dalam konteks Witkoff mau ke Gaza. Which is a good thing. Oh, dia mau, tapi belum ya sampai sekarang ya? Gaza. Karena masih dia mau menjamin ceasefire itu tetap berlangsung. Sebelumnya nggak boleh kan, sama Israel tuh semuanya, dan nggak ada yang berani, pejabat Amerika Serikat tuh nggak berani masuk Gaza. Iyalah. Karena nggak boleh sama Israel. Nah, dia mau ngejamin supaya tetap berlangsung. Witkoff ini menunjukkan keinginan untuk ke Gaza. This is a good sign gitu ya, karena menunjukkan bahwa Trump itu fully put his weight untuk memastikan bahwa ini berlangsung terus. Gitu. Jadi nanti negonya masih antara Netanyahu dengan koalisi domestiknya. Tapi Amerika Serikat itu put weight full weight lu jangan ngerepotin gue. Gitu. Tujuannya tuh bukan buat fase berikutnya gagal, tapi fasenya itu lanjut. Dengan dia datang ke Gaza. Kalau dia nggak datang kan bisa macam-macam. Kalau dia gitu, kalau Witkoff datang ke situ, kemudian lihat situasi, kan Israel nggak mungkin aneh-aneh juga, terlalu ekstrim gitu. Jadi konteksnya itu, gitu. Konteksnya itu. Dalam konteks Witkoff mau ke Gaza, kemudian ditanya kenapa mau ke Gaza? Karena ini masalah rumit. Karena masalah ini rumit, ada persoalan rekonstruksi, ada persoalan siapa yang memerintah setelah itu. Terus ketika rekonstruksi orangnya pada di mana, nah ketika ngomong pas rekonstruksi orang di mana, ya ada diskusi juga soal misalnya dipindahkan dulu sementara sebagian ke berbagai negara. Kesebut Indonesia kesebut. Tapi that doesn't mean ada plan, doesn't mean bahwa Trump is planning to relocate gitu. Yang kemudian itu muncul gitu, jadi berita-berita jadi news cycle dengan framing bahwa ada rencana itu. Belum, kalau menurut gue. Tapi ini tentu saja interpretasi gue. Itu minor information dalam brainstorming yang belum matang, belum ada rencana yang kemudian ada sebagian yang melihat ini sebagai sesuatu yang menarik untuk dibesar-besarkan, untuk memberikan tekanan atau apa ke Indonesia misalnya, ke yang lain, atau to make a case bahwa tuh nggak ada orang mau menerima Palestina kan, itu kan narasi hasbara biasa kan, bahwa orang Mesir aja nggak nerima gitu kan. Kan yang angkat pertama siapa di berita ini jadi dengan angle
bahwa Trump mau mengirim 2 juta ke Indonesia. Itu yang pertama ngangkat kan Israel, The Times of Israel, Jerusalem Post. Yang naikin di media sosial internasional siapa? Elon Levy. Yang dia ngomong orang gitu ya. Palestina itu nggak diterima kok di Mesir, di Turki, akhirnya ke Indonesia gitu kan. Itu yang ngomong gitu. Terus yang naikin di Indonesia siapa? Iya, Lupa kalau Indonesia. yang naikin di Indonesia yang belain pagar-pagar laut. Sama, astaga. Sama tukang Kacau. ngebas yang sama. Pokoknya kalau ada Tukang kejahatan, kayu bakar. kalau ada kejahatan, ada pembelanya ya pasti orang-orang itu aja gitu loh. Kurang ajarnya adalah dia pakai bajunya Fiorentina dan Batistuta. Mana nelayannya bukan nelayan situ deh. Ternyata setelah dicek itu nelayan di kampung lain. Dan ada orang-orang Indonesia yang percaya sama orang kayak gini. Iya. Kacau. Apalagi urusan Palestina. Aduh. Ya gitu loh. Jadi maksudnya kalau lihat ini kan clear ya bahwa kayaknya memang perlu diperjelas gitu. Iya. Dan menurut gue pernyataan Kemlu kemarin itu jelas, bagus gitu ya bahwa Indonesia tidak pernah mendengar. Ya setidaknya secara resmi kan Indonesia kalau ada rencana kan udah diajak ngomong. Iya, pasti disampaikan gitu. Disampaikan Indonesia belum pernah menerima gagasan untuk merelokasi orang-orang Gaza ke Indonesia, dan kalaupun itu ada, itu ada kan pernyataannya kemudian sikapnya jelas bahwa relokasi itu melanggar hak-hak Palestina. orang Palestina karena itu tanahnya sendiri. Iya. Jadi menurut saya posisinya jelas, clear, jelas dan harus kita dorong untuk bisa tetap konsisten dengan sikap tersebut, jangan main belakang terus nanti ternyata ada nego-nego apa gitu kan. Dan orang Palestina kayaknya memastikan bahwa wacana-wacana buat kemudian mereka itu nggak akan kesampaian karena harus dimatiin dulu wacana itu. Karena yang sampai ke Gaza Utara sekarang, mereka lebih milih, mereka gini ya, di media sosial tuh ngomongnya, tolong dong kirimin kemah-kemah baru sama hunian sementara, karena mereka mau tinggal di atas puing. Iya, karena mereka tahu kakek nenek mereka itu, di sini orang-orang yang di Gaza Utara itu kan mereka tinggal di camp-camp. Jabalia itu camp. Ini adalah camp orang-orang yang terusir ketika Nakbah. Kampung kakek nenek mereka itu adalah kampung-kampung yang dihabisin ketika terjadi Nakbah tahun 1947 sampai 1948-49 gitu loh. Jadi dan mereka dulu juga dibilang kalian keluar dulu dong sampai aman. Dan makanya mereka mengungsi bawa kunci rumah. Setelah bawa kunci rumah. Setelah itu nggak boleh pulang gitu loh. Jadi mereka tahu dikerjain lagi gitu kalau gue pergi gitu, nanti nggak boleh pulang lagi. Jadi karena mereka punya memori kolektif itu rasanya sulit gitu. Mereka mendingan tinggal di atas puing, tapi tanah air gue sendiri gitu. Luar biasa. Palestina harga mati ya. Oke. Tapi Steve Witkoff itu berarti keren juga ya. Maksudnya dia kan Trump ini atau mungkin ya dia belum resmi dilantik, belum apa tapi udah ngirim utusan khusus gitu, gercep. Dan kalau padahal kan Steve Witkoff belum ada dilantik, belum ada apa ya. Yang mana itu pasti nggak ada anggarannya juga gitu. Pasti pakai duit pribadi dulu tuh. Keren juga. Iya, belum ada anggarannya ya. Ditanya dulu anggarannya dari mana tuh? Dari Mar-a-Lago lah. Sini utusan khusus udah digaji bikin ribut. Pamer Jimny. Aduh, bahaya. Tapi menurut gue highlightnya adalah bukan cuma soal Trump dan Witkoff-nya. Itu menunjukkan betapa tergantungnya Israel pada Amerika Serikat. Dan bukan sebaliknya gitu. Jadi Amerika Serikat itu siapapun yang memimpin goblok kalau dia mau didikte oleh lobby Zionis. Ini dalam situasi dia mengalami relatif decline dengan kebangkitan rival-rivalnya dan seterusnya, malah nembakin kaki sendiri gitu. Ya kalau lu mau make America great again dalam versi yang macam-macam gitu ya. Ya lu harus punya posisi yang jelas. National interest itu yang utama dan national interest itu jelas tidak align dengan kepentingan Israel yang seperti itu gitu, yang seringkali merugikan Amerika Serikat tadi gitu loh. Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah cukup banyak diskusikan soal ceasefire ya. Nah, tapi kira-kira ini kan bukan
bukan cuma sekedar 15 bulan ke belakang doang gitu Iya. perjuangan Palestina ya, tapi sudah 75 tahun, 70-an tahun gitu berlangsung. Dan kira-kira bagaimana satu episode ini ya kalau ceasefire-nya benar-benar diterapkan dengan baik akan berpengaruh di konstelasi ke depannya gitu loh dari isu Israel Palestina ini gitu loh. Dari apakah karena kan nggak semuanya selesai di sini kan. Iya. Kayak misalnya kasus di ICJ itu masih lanjut Iya. sebenarnya. Dan juga dari sikap dunia kan mungkin udah ada yang berubah juga gitu terhadap Israel dan terhadap Palestina. Jadi Gimana the day kira-kira? after tuh ada di dalam domestik Israel, Ya, the day after di domestik Palestina, the day after di di kancah kawasan internasional. Kalau internasional. kawasan dulu pastinya sama ke internasional. Yes. Nah, kalau Ini udah ini ada Iya. level-level of Iya, analysisnya nih. iya, Keren. yang di domestik Israel kita tahu lah ya, kemarin Ben Gvir baru ngambek. Oke. Satu menteri kanannya masih nyisa di kabinet. Ngambek tuh berarti keluar dari koalisi, Keluar keluar dari dari koalisi. Yap, mundur dari menteri. Tuh. Oh, oke. Tapi segitu tuh nggak jatuh Netanyahu ya? Bukannya Udah, ini. makanya dia Masih ada butuh satu lagi. Oh, ada satu lagi ya. Nah, dan Smotrich masih nyandra untuk tetap di kabinet selama Nggak lanjut ke fase 2. ke fase Jadi 2. kalau lanjut ke fase 2 dia mau mundur. Nah, oke, itu yang naskap kanan ekstrim. Jadi masih belum tentu lanjut Sebelumnya, juga. saya Makanya Witkoff lihat mau 5 minggu. maksa datang ke Gaza kan untuk Oh. nunjukin lu milih Iya. Amerika atau lu milih Smotrich. kelompok-kelompok gila di dalam Iya. tubuh lu gitu. Tapi di sisi lain, kemarin Herzi Halevi gitu mundur dari panglimanya tentara Israel. Iya. Oh, oke. Berarti dia udah ngaku ini nggak bisa lanjut, nggak sustain. Dari Iya. situ di lapangan ini ya Gaza gitu ya, maksudnya di konteks militernya gitu ya. Iya, yang mundur udah banyak ya, Terus, Galan, Halevi. Halevi udah mundur juga baru mungkin 2 hari kayaknya Iya. baru mundur. Dan infrastruktur militer Israel yang kemarin dibikin itu kan udah lumayan bagus tuh. Maksudnya emang seakan-akan mereka mau permanen di Netzarim itu yang di tengah itu. Iya. Udah dibongkarin ya. Dibongkarin. Oh, Artinya oke. kemungkinan mayoritas Israel itu kayaknya udah nggak sustain nih kalau perang ini dilanjutin menurut mereka. Nah, makanya kalau misalnya kita lihat Witkoff itu sebenarnya tahu resikonya dia datang ke Gaza karena dia tahu Netanyahu kayaknya kalau misalnya berpihak ke yang kelompok kecil ini nggak sustain buat semuanya. Iya, justru buat semuanya nggak dia. sustain. Iya, dia dipaksa. Biar- Netanyahu memang harus dipaksa. Harus dipaksa makanya itu ya dia datang ke Gaza. Nah, ngomong-ngomong Gaza, nah the day after Gaza juga ada nih. Karena kalau saya boleh cerita, nih ya buat buktiin bahwa Boleh. gencatan senjata itu proses yang sekarang nih terlalu akselerasi ya. Jadi beberapa rival kelompok politik yang di Gaza ya, kita sebut aja namanya Hamas, itu udah bikin campaign di beberapa pekan atau beberapa hari sebelum ada manuver dari Witkoff dan Trump ini. Mereka bikin campaign di medsos namanya Bitna Karomah atau We Want Dignity kalau bahasa Inggrisnya. Artinya mereka pengen the day after-nya itu Hamas tidak ada di lanskap perpolitikan atau sosialnya Gaza. Artinya mereka nih juga sekarang nih masuk di hitung-hitungan the day after gitu. Karena beberapa hari sebelum jadi mereka udah ketika Witkoff manuver, mereka udah nangkep momentum tuh. Artinya di gencatan senjata bentar lagi kesampaian nih. Jangan sampai mereka ketinggalan momentum. Cuma beberapa hari sebelum gencatan senjata lah ya, sepekan lah mungkin. Nah, jadi the day after-nya ini kemungkinan mau lagi-lagi para pemain lama nih bakal muncul mau nggak mau, termasuk yang di 7 Oktober terlibat gitu ya. Itu nggak akan tahu-tahu pergi, tahu-tahu dideportasi ke mana gitu. Itu nggak akan hilang begitu aja. Karena kalau secara politik orang Palestina tahu gencatan senjatanya bisa kesampaian karena siapa yang negosiasi? Yang negosiasi ya yang benderanya hijau gitu. Maksudnya mereka makanya ketika kita lihat kemarin itu maksudnya penerimaannya kelihatan makin jelas gitu ya terhadap unsur yang berkuasa di sana di Gaza. Artinya pemain-pemain lama masih ada gitu, masih pengen ada di Gaza. Nggak ada tuh. Dulu kan ada wacana dari Israel, mereka itu pengen nunjuk satu entitas baru. Iya. Semacam pemerintahan baru, administrasi baru yang diisi sama kelompok-kelompok suku di Gaza. Jadi bukan PA, tapi dari suku-suku. Tapi dari suku-suku. Nah itu awalnya gagal karena
waktu itu genosidanya agak brutal lah. Jadi mereka untuk sustain itu gak bisa, maksudnya Semuanya keluarga ada yang kena gitu. iya mereka nggak bisa bilang nanti kalian akan memimpin Gaza gitu kan. Itu kan kalau keluarganya pada dibunuh sama yang nawarin susah Sama juga. aja. Nah itu wacana itu kalau mau dilanjutin sekarang pun kayaknya nggak bisa juga karena rival-rival faksi-faksi yang ada sekarang nih ya, dengan segala rivalitasnya muncul lagi baik di Gaza maupun di Barat gitu ya. Jadi mungkin untuk apa Dulu ya? sempat pula ada nama itu kan Dahlan, Muhammad Dahlan. Ada sih yang ini ya, ada sinyal Fatah kan, Fatah. yang dulu pas konflik Hamas sama Fatah itu operator yang berencana untuk menghabisi Hamas di Gaza, gitu. Namanya Dahlan. Strongman-nya Fatah di Gaza. Itu dulu juga sempat diomongin kan Iya. rencananya itu. Dan sekarang dia di Uni Emirat Arab dan disinyalir campaign yang Bitna Karomah atau yang We Want Dignity Dari itu. dia. Iya. Iya. Jadi kemungkinan nih pemainnya muncul lagi nih yang Iya. kemarin-kemarin nih. Oke. Gitu. Jadi Uni Emirat Arab gitu ya. Iya, udah muncul lagi tuh dari Uni Emirat Arab. Makanya kayaknya sih kalau ini ya kalau masuk ke konteks kita sedikit ya. Indonesia kayaknya harus makin ngenyuarain masalah integritas nasionalnya Palestina. Mau nggak mau. Ya, tapi selain soal tadi kemungkinan suku-suku gitu ya, kemudian Muhammad Dahlan yang sekarang di Uni Emirat Arab dan kita tahu Uni Emirat Arab dekat dengan Israel gitu kan. Yang ketiga kan masih ada skenario yang itu loh, negara-negara Arab. Ah iya benar. Jadi ada negara-negara, jadi nanti Gaza akan diadministrasikan oleh Seakan-akan internasional. internasional Ya, gitu, iya. negara-negara Arab karena ya tadi eh Israel nggak bisa menerima kekuatan Palestina gitu. Dan secara kultur Gaza sama Mesir tuh nggak terlalu Nah, tapi kan jauh. nggak bisa juga. Tapi nggak serta-merta. Nggak ada nggak ada negara Arab yang berani ambil risiko juga kan. Iya. Ngebuntungin diri sendiri itu. Ya Uni Emirat Arab kan yang mungkin kebayang yang temenan sama yang dianggap nggak terlalu berbahaya buat Israel itu kan Uni Emirat Arab, Mesir. Mesir gitu ya. Tapi kan bikin ribet mereka juga nggak mungkin diterima Itu juga lah, itu sama too much. Ngapain warga. juga mereka. Jadi nggak visible. Ini salah satu alasan yang kenapa membuat kampanye Netanyahu di Gaza ini, kampanye Zionis di Gaza ini secara strategik itu gagal ya karena memang visi day after-nya nggak ada yang Iya. nggak ada yang visible. Iya. Karena orang Palestina harga mati Kelihatan di situ. akan di tanah itu gitu. Makanya kan kemudian ngejarnya sampai ke ethnic cleansing tadi karena visi politik yang lain nggak visible. Kecuali demografinya berubah. Walaupun dengan cara yang sangat berdarah gitu, genosida gitu. Ya, makanya kan dikejar kan memang Ngubah demografi. genosida, ngubah geografi atau ngubah ke penguasaan efektif terhadap lahan. Itu kan yang kemudian dikejar gitu. Tetapi alhamdulillahnya so far bisa di pushback sebentar dari arah yang tidak disangka-sangka. Luar biasa ini. Yang ini makanya kemudian tapi masih sangat uncertain gitu karena ya di tahap ketiga ini kan dia akan diomongin day afternya gimana. Itu makanya tadi konteks Witkoff ngomong tiba-tiba nyebut Indonesia tadi itu kayak masih bingung aja nih kita mau ngapain gitu loh. Ya, oke. Kalau untuk di kawasan dan mungkin secara internasional gimana, Mas? Nah, yang jelas kalau kita lihat sekarang kan beberapa hal yang jelas di level internasional adalah bahwa Israel is losing political battle. Itu clear untuk pertama kalinya pemimpin Israel yang seringkali diasosiasikan dengan klaim satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah dan seterusnya itu kemudian dapat arrest warrant dari ICC. ICC biasanya. Kemudian masih ada kasus di ICJ. Tentara-tentara Israel yang lagi liburan nggak bisa tenang sekarang karena dikejar-kejar gitu ya karena ada bukti kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan gitu ya. Jadi di political battle itu Israel kalah gitu. Dan ini kemudian tentu akan play into the bigger picture day after setelah ini gitu. Jadi rasanya Palestinian cause itu sulit untuk kemudian di stop gitu ya. Yang bisa adalah di manage
yang bisa adalah misalnya dikasih kompromi, merdekanya seperti apa nih, sekarang negosiasinya bukan nggak ada Palestina, udah gitu. Ya, itu Iya. nggak Ini bisa. udah point of no return Iya. gitu, Bahkan karena Eropa pun udah ya ini udah point of no return. Jadi, pertanyaannya kemudian seperti apa gitu, apakah versinya Trump gitu, yang ini yang agak mengkhawatirkan, versinya Trump kan ada tapi nggak punya Iya. tentara, jadi bantustan, dia secara ekonomi tergantung pada Israel gitu ya, dan seterusnya gitu. Apakah yang seperti itu gitu, atau yang alternatif lain. lain, two state solution, dengan batas, 67, 67. apa one state tetapi Demokratis. demokratis yang semua orang bisa hidup, bukan sebuah negara Jewish New state. supremacy gitu kan. Nah ini yang masih ke depan. Jadi rangkaian peristiwa ini membuka peluang-peluang solusi baru dari proses Oslo yang stagnan. Jadi Oslo itu stagnan, dan kemudian dari proses stagnan itu Israel melakukan upaya pengubahan demografi secara pelan-pelan, creeping genocide, dan melakukan apartheid. Dan kalau nggak ada apa-apa ini akan terus berlanjut. Makanya kemudian dengan segala kekacauan dan krisis ini, justru membuka peluang baru bahwa ya memang harus ada solusi politik yang lebih sustainable. Dan ini, yang harus dimanfaatkan gitu loh, yang harus kemudian didorong oleh komunitas internasional, Amerika Serikat harus stop main jadi wasit sekaligus jadi pemain, gitu. Di Oslo itu kan nggak bekerja kenapa? Karena Amerika Serikat itu wasit tapi Main. berat sebelah gitu loh. Dan itu nggak akan visible karena, ya pasti nggak diterima sama yang dirugikan gitu Iya. loh. Dan akan meledak suatu saat Pasti nanti. meledak, itu cuma akan bikin masalah aja gitu, dan itu juga nggak bagus buat Amerika Serikat. Lu lagi bersaing sama Cina, lu lagi bersaing sama Sama yang yang lain. lain-lain gitu loh. Dan Palestinian cause itu Global South Ya, cause gitu loh. Jadi, udah sampai global eee, south. orang yang nggak suka Rusia pun ya ya gimana ya gitu ketika Ya, melihat Amerika Serikat membiarkan Israel begitu, kadang-kadang kemudian ada kesan ketika Rusia melakukan hal yang sama, ya kan Israel juga gitu loh. Ya sama-sama jahat, kejahatan yang dilakukan itu dilakukan siapa saja kan jahat sebenarnya. Tetapi karena Amerika Serikat dan dunia barat menunjukkan hipokrisinya kan kemudian kasihan orang Ukraina dong gitu kan misalnya kan. ya, ya. Karena kemudian ya dianggap sebagai, wujud hipokrisi barat itu tadi gitu. Jadi, menurut gue, eee sekarang ada political defeat dari, Versi Israel, Israel, iya. yang itu petanya beda sama sekali dengan pasca Perang Dunia Kedua gitu ya, di mana Eropa itu sangat berhutang ya kepada orang-orang Yahudi yang dipersepsikan sebagai korban dari, Holocaust. Eee, itu, jadi petanya agak berubah gitu. Nah, ini kemudian membuka peluang baru untuk solusi pasca Oslo. Tapi solusi pasca Oslo yang seperti apa, ini yang Ya masih nggak belum mudah juga sih. clear. Betul. Amerika Serikat tentu masih akan memainkan peran penting, dan mungkin dengan konteks ini ya Trump mungkin akan mendorong, rencana Iya. lamanya itu ya Abraham, Ya, kayaknya Marco Rubio Accords itu itu lagi. ditunjuk karena serius Apalagi deh. orang-orangnya kan yang dipasang masih orang-orang lama juga Iya. gitu ya. Cuma kan yang belum clear misalnya nanti masih nggak koheren juga karena di Trump ada, Sheldon Adelson juga yang Ya, yang minta sponsori tepi dia. tepi barat jadi, wilayah Israel gitu kan. Iya. Jadi, ini kita masih masih akan melihat rencananya versi Amerika akan seperti apa. Tapi yang jelas ini put Palestinian question back, In the map. in the map, dan kesadaran bahwa konflik itu nggak akan selesai. Sesuperior apapun Israel secara militer, solusi militer nggak berhasil kok. Ini udah 15 bulan berlangsung genosida perang yang kalaupun disebut perang ya, itu genosida yang berat sebelah ini nggak habis kok Hamas. Iya. Kemarin lihat, Iya. di jalanan keluar tiba-tiba muncul lagi Wow. dan Yes, sangat wow. populer gitu. Jadi Dan gak ditimpukin. nggak ditumpukin Iya. gitu. Jadi ya makanya makanya orang-orang Islam kan komentarnya dibunuh aja semua gitu termasuk Iya. anak-anak, bayi-bayi karena Ya, ya semuanya sih endless ngedukung. supply. Tapi problemnya itu bukan
bukan Hamas ya. Kenapa Hamas ada? Ya karena ada penindasannya, simple gitu loh. Kalau lu masih bunuhin orang ya lu pasti akan memunculkan perlawanan gitu, sesimpel itu. Jadi eh ya mau tidak mau harus ada solusi politik dan dalam solusi politik itu faksi-faksi yang selama ini didelegitimasi sebagai teroris, sebagai itu secara de facto ada di lapangan ya harus dilibatkan. Iya, kita anggap setara. Cuma ada solusi yang visible kalau Hamas diakui masuk dalam proses penyelesaian konflik secara politik. Gitu. Jadi banyak yang ngomong misalnya kan Hamas nggak mengakui Israel, dia teroris sehingga nggak bisa diajak negosiasi. Kan nggak juga. Itu Eh kan terus skenario waktu Fatah zaman dulu juga sama. iya, kan termasuk juga Zionis kan dulu juga faksi-faksi Teror. Teror juga. juga gitu loh. Jadi maksudnya retorikanya kalaupun kita terima Hamas sebagai kelompok teroris misalnya ya, narasi itu ya nggak valid juga gitu. De facto kekuatan ada. Jadi dia harus masuk di dalam proses, termasuk semua faksi Palestina yang lain. Jadi tidak ada solusi yang bisa diberikan oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Nah, ya, jadi solusinya hanya bisa visible kalau kedaulatan dan agensi penduduk Palestina Harus itu Palestinian diberikan gitu. Jadi prosesnya. bukan juga kayak misalnya oh Indonesia harus masuk gitu. Ya Indonesia boleh bantu silakan, Dukung. tetapi apakah dia one state solution, two state solution, apapun serahkan agensinya, haknya Palestinian affair itu. kepada penduduk Palestina. Seperti juga kita dulu nggak mau Diatur bentuk negaranya, diintervensi kayak Republik gimana. Indonesia Serikat dan seterusnya gitu. Mari berkomitmen pada konstitusi kita gitu. Mantap. Mantap, Nah itu luar di biasa. politik internasionalnya ya. Menurut gue ada perubahan lanskap di mana Palestinian question itu muncul lagi dan kesadaran bahwa solusi politik yang sustainable itu solusinya yang sustainable itu adalah solusi politik, solusi militer itu nggak akan sustain ya sehingga dan solusi politik yang sustainable itu harus melibatkan faksi-faksi Palestina dan mengakui agensi Palestina itu aja gitu itu yang penting. Kemudian kalau di regional ya tadi dampaknya ke normalisasi tentu aspeknya jadi kuat kayaknya. ya tergantung setelah ini seperti apa gitu ya. Jadi kalau misalnya Trump kemudian bisa memaksa gencatan senjata yang sustainable, lalu ada solusi politik visible yang bisa melibatkan faksi-faksi di Palestina. Nah mungkin normalisasi bisa kembali lagi. Tapi absent of political solution yang real yang melibatkan faksi-faksi Palestina akan sulit bagi negara-negara utama di Timur Tengah untuk kemudian membuka chapter normalisasi setelah genosida ini gitu kan. Seenggaknya butuh waktu lah itu. Iya. Sampai prosesnya selesai itu. Iya. Dan ingat bahwa ini dipengaruhi oleh konstelasi lain di kawasan kan? Iya. Suriah terutama. Suriah. Oh iya benar. Ya, jadi nah ini apa? Misalnya itu kan ngaruh ke kalkulasi perimbangan kekuatan antara negara-negara Teluk dengan Iran gitu. Apakah kemudian negara-negara Teluk merasa lebih aman karena sekarang Suriah sudah nggak di bawah hijau. pengaruh Iran. atau wilayahnya proksinya Iran sehingga gue nggak butuh-butuh amat sama Israel gitu kan. Libanon juga sudah kelihatannya arahnya nggak ke proksi Iran lagi. Presiden sama Perdana Menteri baru ya. Iya, Aoun ya. Michael Aoun. Tapi Hizbullah masih kuat kan kalau di Libanon ya. Jadi ya apa ya? Masih banyak faktor yang berpengaruh. Oke. Ya, masih banyak faktor yang berpengaruh, tapi ya as it stands sudah cukup baik gitu ya perkembangannya. It's a welcoming development. Ini perkembangan yang cukup baik, tetapi masih banyak ketidakpastian. Oke, sip. Jadi masih harus jangan merasa bahwa ini sudah selesai. Gitu. Iya, belum selesai. Bahwa seakan-akan sudah nggak ada masalah masih gitu. Bahkan sekarang ketika gencatan senjata pun masih ada kemarin 8 anak dibunuh kan? Betul. Anak dibunuh di Rafah. Dan di snipe loh, ditembak pakai sniper gitu. Lalu masih ada invasi ke Jenin ya, ke tepi barat dan seterusnya. Jadi jangan berhenti ya untuk membela kemanusiaan, jangan berhenti untuk membela kemerdekaan. Ya karena itu nilai-nilai
Iya, ada di konstitusi kita gitu. Iya, heeh. Dan ada di setiap hati kita. Iya. Ini bukan Dan Bukan tentunya cuma soal bukan cuma soal konstitusi aja, konstitusi, bukan soal fasis kesadaran NKRI nih. gitu ya. ini judulnya multipolar yang lebih damai lah. Oke, siap. Isu Israel Palestina tampaknya masih belum selesai, tapi untuk podcast kali ini kita selesai dulu. Iya. Ya, jadi kita doakan terus semoga gencatan senjatanya bisa terus berlanjut dan direalisasikan sampai tahap terakhir, dan juga semoga untuk perkembangan kemerdekaan kedaulatan Palestina ke depannya bisa terus Iya, berlanjut iya. di Oh, berarti dunia kalau internasional. itu Mas Syauky berarti tetap lanjut boykot ya? Oh iya dong. Oh, Iya top. dong, Oke. Tetap jelas. lanjut boykot, divest, dan sanction. Karena kelihatan kemarin bisa damai, kenapa? Karena ada yang maksa. Iya. Simpel Ah, kan ada yang maksa gitu. harus dilanjut Emang, maksanya. Emang harus maksanya harus dipaksa. semuanya sekarang. Betul. Gitu. Bener. Oke, siap. Kalau gitu, kita pantau terus teman-teman. Jangan lupa untuk saksikan podcast Bebas Aktif selanjutnya, dan kita ketemu lagi. Sampai jumpa.